Ayahku gagap, dan aku pun mengalami hal yang sama sejak kecil. Saat tidak berhadapan dengan orang asing, aku baik-baik saja. Namun setiap kali bertemu orang baru, aku menjadi gugup dan berbicara dengan gagap. Kakak laki-laki dan perempuanku sering berkata, "Lihat cara bicaramu. Apa kau tidak bisa berbicara lebih pelan?" Kritikan mereka membuatku sangat sedih. Bahkan saudara kandungku sendiri tidak menyukaiku dan memandang rendah diriku. Aku merasa sangat rendah diri dan sering menangis karena merasa diperlakukan tidak adil. Di sekolah dasar, suatu kali guru menunjukku untuk menjawab pertanyaan, dan aku menjadi sangat gugup. Saat berbicara, tiba-tiba aku tergagap dan tidak bisa mengucapkan apa-apa. Lalu semua teman sekelasku tertawa terbahak-bahak. Itu sangat memalukan. Sejak saat itu, aku tidak pernah mengangkat tangan untuk bicara setiap kali guru meminta kami melakukannya. Karena takut ditertawakan teman-teman sekelas. Kejadian serupa di tahun-tahun itu membayangi hatiku yang masih belia. Aku terus-menerus merasa tidak layak dan sangat rendah diri. Aku juga sangat bingung dan bertanya-tanya, mengapa aku tidak bisa berbicara selancar orang lain? Mengapa aku gagap? Setelah menikah, suamiku pun mengolok-ngolokku karena gagap. Dia berkata, "Kau sudah dewasa, tetapi bicara saja tidak becus. Kalau kau seekor sapi, kau sudah kutukar sejak dahulu." Setiap kali aku berbicara dengan anak-anakku, terkadang aku juga gagap saat sedang cemas. Anak-anakku pun menertawakanku. "Lihat, Mama gagap lagi. Kenapa tidak pelan-pelan saja bicaranya?" Anak-anak dan suamiku sering berkata seperti itu kepadaku. Aku merasa seperti orang yang tidak berguna dalam hidup dan harga diriku hancur berantakan. Setelah itu, aku mulai menghindari banyak berbicara dan tidak berani berbicara di depan orang asing. Karena dengan begitu, tidak ada yang tahu kalau aku gagap dan mereka tidak akan mengejekku. Pada tahun 2003, aku menerima pekerjaan Tuhan pada akhir zaman. Aku tahu bahwa aku gagap. Jadi, saat mengikuti pertemuan dengan saudara-saudari, aku jarang bersekutu. Saudara-saudari mendorongku untuk lebih banyak bersekutu dan terbuka saja, karena itulah satu-satunya jalan untuk bertumbuh dalam kehidupan. Mereka juga berkata, setiap orang pasti punya kekurangan. Jangan biarkan kekuranganmu mengekangmu. Saat kulihat bahwa mereka tidak merendahkanku, tetapi justru mendorong dan membantuku, aku sangat tersentuh dan merasa bahwa percaya kepada Tuhan itu benar-benar indah. Aku belum pernah merasakan hal seperti itu sebelumnya. Dan sejak saat itu, aku tidak lagi terlalu merasa terkekang. Beberapa waktu kemudian, aku dipilih menjadi pemimpin gereja. Suatu hari, para pemimpin tingkat atas menugaskanku untuk melaksanakan tugasku di gereja Cengdong. Aku berpikir dalam hati, kalau aku pergi ke gereja Cengdong dan saudara-saudari tahu bahwa aku gagap, apa yang akan mereka pikirkan tentangku? Akankah mereka menertawakanku? Itu akan sangat memalukan. Aku tidak mau pergi. Pemimpin tingkat atas menyadari apa yang kupikirkan dan bersekutu denganku. Dia berkata bahwa ini adalah kesempatan untuk dilatih. Setelah mempertimbangkan dengan nalar, aku setuju untuk menerima tugas tersebut. Di gereja Cengdong, saat aku berkumpul bersama para pemimpin dan diaken, aku merasa agak gugup karena semua wajah di sana asing. Dan aku takut mereka akan meremehkanku
jika aku terus gagap. Jadi aku berharap pertemuan itu cepat selesai. Namun makin gugup aku, makin parah pula gagapku, dan aku merasa sangat malu. Saat melihat sekeliling, aku melihat beberapa saudara-saudari menundukkan kepala dan yang lain diam saja. Hatiku menjadi sangat sedih. Aku berpikir dalam hati, pasti mereka sedang berpikir kenapa orang gagap bisa sampai di sini. Kalau aku tidak bersekutu, mereka akan berkata bahwa aku tidak memiliki kenyataan kebenaran. Tetapi kalau aku teruskan, aku akan terus gagap. Aku tidak punya pilihan selain terus berusaha dan melanjutkan persekutuan. Di pertemuan itu, aku sering tergagap-gagap, dan aku nyaris tidak sanggup bertahan sampai pertemuan selesai. Awalnya, aku berencana untuk bertanya tentang keadaan mereka. Tetapi aku berpikir, bagaimana kalau mereka memang punya masalah atau kesulitan? Aku harus bersekutu dengan mereka menggunakan firman Tuhan. Kalau aku gagap lagi, mereka pasti akan menertawakanku. Lupakan saja, lebih baik tidak usah bertanya. Akhirnya, tidak ada hasil yang dicapai dari pertemuan itu, dan pekerjaan yang perlu dijalankan pun tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga pekerjaan menjadi tertunda. Dalam perjalanan pulang, aku merasa sangat tersiksa dan mengeluh dalam hati. Mengapa aku harus gagap? Mengapa orang lain tidak gagap? Aku merasa sangat rendah diri. Aku menganggap diriku lebih rendah daripada orang lain. Sejak saat itu, setiap kali menghadiri pertemuan dengan para pemimpin dan diaken, aku merasa terkekang. Aku takut akan gagap lagi dan ditertawakan atau diremehkan. Jadi aku berusaha untuk bersekutu seminimal mungkin. Aku hanya menyampaikan beberapa komentar umum tentang pekerjaan yang perlu dijalankan, dan akhirnya pekerjaan itu tidak membuahkan hasil yang baik. Aku tahu bahwa terus-menerus terkekang oleh kegagapanku telah memengaruhi pekerjaan. Jadi, aku sering membawa keadaanku ke hadapan Tuhan dalam doa, memohon agar Tuhan membimbingku supaya aku tidak terkekang oleh hal ini. Kadang-kadang, saat aku mulai gagap lagi ketika berbicara, aku menutupi mulutku dengan tangan agar orang lain tidak melihat bibirku bergetar karena gagap. Selama pertemuan, aku selalu meminta saudara-saudari lain untuk membacakan firman Tuhan. Dan kalau benar-benar tidak bisa kuhindari, aku hanya membaca bagian-bagian pendek saja. Dengan cara ini, makin sedikit orang yang tahu bahwa aku gagap. Namun, hidup seperti ini sangat menyakitkan. Aku merasa sangat tertekan dan lelah. Hal ini juga memengaruhi pelaksanaan tugasku. Suatu kali, aku membuka diri kepada seorang saudari. Aku gagap saat berbicara, dan aku takut kalian semua akan meremehkanku. Jadi aku tidak punya keberanian untuk bersekutu. Saudari itu berkata, aku bahkan tidak menyadari kau gagap saat berbicara. Kadang-kadang saat aku mendengarmu berhenti di tengah kalimat, aku hanya berpikir kau terlalu terkekang untuk terus berbicara. Saudari itu juga mendorongku, katanya, tidak ada manusia yang sempurna. Pernahkah kau bertemu orang yang tidak punya kekurangan? Firman Tuhan mengatakan bahwa setiap orang memiliki kelemahan dan kekurangan. Jangan terkekang oleh hal ini. Kejarlah kebenaran dengan sungguh-sungguh. Kegagapanmu itu karena gugup. Tetapi kau tidak perlu khawatir soal itu. Fokus saja pada tugasmu. Perlahan-lahan kau tidak akan terkekang lagi oleh kegagapanmu.
Aku merasa agak lega mendengar perkataan saudari itu. Beberapa waktu kemudian, aku menonton sebuah video kesaksian pengalaman yang menerangi hatiku dan sangat menguatkanku. Salah satu bagian firman Tuhan yang dikutip dalam video itu secara langsung membahas keadaanku. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, ada beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh orang. Misalnya, engkau mungkin cenderung menjadi gugup ketika berbicara dengan orang lain. Ketika menghadapi situasi tertentu, engkau mungkin memiliki ide dan sudut pandangmu sendiri, tetapi tidak mampu mengutarakannya dengan jelas. Engkau merasa sangat gugup ketika ada banyak orang yang hadir. Bicaramu kacau dan tidak runtut, dan mulutmu bergetar. Ada orang-orang yang bahkan terbata-bata. Bagi yang lainnya, jika ada lawan jenis yang hadir, perkataan mereka bahkan kurang dapat dipahami, sama sekali tidak tahu apa yang harus dikatakan dan dilakukan. Apakah hal ini mudah untuk diatasi? Setidaknya dalam jangka pendek, tidak mudah bagimu untuk mengatasi kekurangan ini, karena ini adalah bagian dari kondisi bawaanmu. Jika setelah beberapa bulan berlatih, engkau masih merasa gugup, kegugupan itu akan berubah menjadi tekanan yang akan berdampak negatif terhadapmu dengan membuatmu takut untuk berbicara, bertemu orang, menghadiri pertemuan, atau menyampaikan khotbah, dan ketakutan ini akan menghancurkanmu. Oleh karena itu, jika engkau mampu mengatasi kekurangan ini, kelemahan ini, dalam jangka pendek, maka lakukanlah itu. Jika itu sulit untuk diatasi, tidak perlu memusingkannya, jangan berjuang melawannya, dan jangan menantang dirimu sendiri. Tentu saja, jika engkau tidak mampu mengatasinya, engkau tidak seharusnya merasa negatif. Sekalipun engkau tidak pernah mampu mengatasinya seumur hidupmu, Tuhan tidak akan mengutukmu, karena ini bukanlah watak rusakmu. Demam panggungmu, kegugupan dan ketakutanmu, perwujudan ini tidak mencerminkan watak rusakmu. Entah itu adalah bawaanmu atau disebabkan oleh lingkungan setelah engkau lahir, paling-paling itu merupakan kekurangan, kelemahan dalam kemanusiaanmu. Jika engkau tidak mampu mengubahnya dalam jangka panjang, atau bahkan selama masa hidupmu, jangan terus memikirkannya, jangan biarkan hal itu mengekangmu, dan engkau juga tidak seharusnya menjadi negatif karenanya, karena ini bukanlah watak rusakmu. Tidak ada gunanya berusaha mengubah atau melawannya. Jika engkau tidak dapat mengubahnya, terimalah, biarkan itu ada, dan perlakukan hal itu dengan benar, karena engkau dapat hidup berdampingan dengan kekurangan ini, dengan kelemahan ini. Memilikinya tidak akan memengaruhimu dalam mengikuti Tuhan dan melaksanakan tugasmu. Asalkan engkau mampu menerima kebenaran dan melaksanakan tugasmu dengan sebaik mungkin, engkau tetap dapat diselamatkan. Itu tidak akan memengaruhi penerimaanmu akan kebenaran dan tidak akan memengaruhimu dalam memperoleh keselamatan. Oleh karena itu, engkau tidak boleh sering dikekang oleh kekurangan atau kelemahan tertentu dalam kemanusiaanmu, juga tidak boleh sering menjadi negatif dan berkecil hati, atau bahkan meninggalkan tugasmu dan berhenti mengejar kebenaran, kehilangan kesempatanmu untuk diselamatkan untuk alasan yang sama. Itu benar-benar tidak sepadan.
itulah yang akan dilakukan orang yang bodoh dan tidak berpengertian. Saat merenungkan firman Tuhan, aku mulai memahami bahwa gagap adalah kekurangan dan cacat dalam diri manusia. Itu bukanlah watak rusak dan tidak memengaruhi pengejaran kebenaran atau keselamatan seseorang. Aku tidak boleh terus-menerus terkekang atau bersikap negatif hanya karena satu kekurangan, apalagi sampai menyerah dalam mengejar kebenaran. Karena jika begitu, aku akan kehilangan kesempatan untuk diselamatkan, dan itu adalah perilaku yang tidak tahu apa-apa dan bodoh. Aku merenungkan bahwa selama bertahun-tahun, karena masalah gagapku, meskipun tahu bahwa aku seharusnya terbuka dan bersekutu untuk memperoleh pencerahan dan bimbingan Tuhan selama pertemuan, aku tidak berani bersekutu karena takut saudara-saudari akan menyadari bahwa aku gagap. Setelah pergi ke gereja Chengdong, aku menjadi makin terkekang oleh kegagapanku. Dan makin aku takut orang lain menyadarinya, aku pun makin gugup dan gagapku makin parah. Akibatnya, aku sama sekali tidak menikmati pertemuan. Aku tidak menyelidiki atau mengatasi persoalan serta kesulitan yang dihadapi para pemimpin dan diaken. Dan pertemuan pun diakhiri secara tergesa-gesa tanpa dijalankannya pekerjaan dengan baik. Aku sering terkekang oleh kegagapanku dan tidak berani terbuka serta bersekutu selama pertemuan. Ini bukan hanya merugikan jalan masuk kehidupanku sendiri, tetapi juga tidak bermanfaat bagi saudara-saudari. Selain itu, pekerjaan gereja pun tertunda. Aku melihat betapa bodoh dan tidak berakalnya diriku selama ini. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Jika engkau tidak mampu mengubahnya dalam jangka panjang atau bahkan selama masa hidupmu, jangan terus memikirkannya, jangan biarkan hal itu mengekangmu, dan engkau juga tidak seharusnya menjadi negatif karenanya, karena ini bukanlah watak rusakmu. Tidak ada gunanya berusaha mengubah atau melawannya. Jika engkau tidak dapat mengubahnya, terimalah, biarkan itu ada, dan perlakukan hal itu dengan benar, karena engkau dapat hidup berdampingan dengan kekurangan ini, dengan kelemahan ini. Memilikinya tidak akan memengaruhimu dalam mengikuti Tuhan dan melaksanakan tugasmu. Asalkan engkau mampu menerima kebenaran dan melaksanakan tugasmu dengan sebaik mungkin, engkau tetap dapat diselamatkan. Itu tidak akan memengaruhi penerimaanmu akan kebenaran dan tidak akan memengaruhimu dalam memperoleh keselamatan." Saat membaca firman Tuhan, hatiku terasa hangat dan dipenuhi dorongan. Aku teringat bahwa sejak kecil, aku sering dipandang rendah dan diremehkan karena masalah gagapku. Aku sering tenggelam dalam perasaan rendah diri, kupikir diriku tidak sebaik orang lain. Namun, Tuhan tidak menjauhiku, bahkan mendorongku untuk dengan sungguh-sungguh mengejar kebenaran dan keselamatan. Aku merasakan bahwa Tuhan benar-benar mengasihi manusia. Dan beban berat di dalam hatiku pun akhirnya terangkat. Karena Tuhan tidak merendahkan kelemahanku, aku pun harus menghadapi hal ini dengan benar. Sekalipun kelemahanku ini tidak akan berubah di sepanjang hidupku, aku tidak boleh terkekang olehnya. Sebaliknya, aku harus fokus mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasku dengan baik. Setelah menyadari hal-hal ini, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan, sekarang aku memahami maksud-Mu.
Aku rela menghadapi kekurangan dan kelemahanku dengan benar, serta berhenti mengeluh. Aku mau tunduk dan melaksanakan tugasku dengan baik. Setelah berdoa, aku merenung lebih dalam. Mengapa aku selalu terkekang oleh kegagapanku? Watak rusak seperti apa yang menyebabkan hal ini? Kemudian, aku mencari firman Tuhan untuk kubaca. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Bukannya mencari kebenaran, kebanyakan orang malah menggunakan tipu muslihat kecil. Mereka sangat mementingkan kepentingan mereka sendiri, harga diri, dan tempat atau kedudukan mereka dalam pikiran orang lain. Hanya hal-hal inilah yang mereka hargai. Mereka berpaut pada hal-hal ini sekuat tenaga dan menganggapnya sebagai nyawa mereka sendiri. Mengenai bagaimana Tuhan memandang dan memperlakukan hal-hal ini, mereka tidak memedulikannya. Mereka pertama-tama mempertimbangkan apakah mereka adalah pemimpin dalam kelompok itu, apakah mereka bisa mengamankan posisi di mana mereka sangat dihormati oleh orang lain, dan apakah ada orang yang mendengarkan apa yang mereka katakan. Mereka pertama-tama berusaha menduduki posisi itu. Hampir semua orang, ketika mereka berada dalam sebuah kelompok, mencari posisi semacam ini, mencari kesempatan semacam ini. Jika mereka sangat cakap, tentu saja mereka berusaha menduduki posisi teratas. Jika mereka hanya rata-rata, mereka tetap berusaha memegang posisi yang menonjol dalam kelompok. Jika mereka adalah bagian dari kalangan bawah dalam kelompok yang memiliki kualitas dan kemampuan rata-rata, mereka juga berusaha membuat orang lain menghormati mereka. Mereka tidak bisa membiarkan orang lain memandang rendah mereka. Harga diri dan martabat orang-orang ini adalah pertahanan terakhir mereka. Mereka berpikir mereka harus berpegang pada hal-hal ini. Sekalipun mereka kehilangan integritas mereka, atau Tuhan tidak berkenan kepada mereka dan tidak mengakui mereka, mereka tetap harus berjuang demi harga diri dan status mereka. Mereka harus menghindarkan diri mereka dipermalukan dengan segala cara. Ini adalah watak iblis. Namun, mereka tidak menyadari hal ini. Mereka berpikir mereka tidak boleh kehilangan sedikit harga diri yang tersisa. Mereka tidak tahu bahwa hanya ketika hal-hal yang dangkal ini sepenuhnya dilepaskan dan ditinggalkan, barulah mereka akan menjadi manusia sejati, dan bahwa jika mereka menjaga hal-hal yang seharusnya dibuang ini seperti hidup mereka sendiri, nyawa mereka akan hilang. Mereka sama sekali tidak tahu apa yang dipertaruhkan. Jadi engkau menjadi pusat perhatian. Lalu apa? Orang-orang mengagumimu, memangnya kenapa? Mereka mengidolakanmu, lalu? Dapatkah ini membuktikan bahwa engkau memiliki kenyataan kebenaran? Tidak ada nilai apapun dalam hal ini. Ketika engkau dapat mengatasi harga diri, kesombongan, status, dan rasa hormat orang lain, ketika engkau menjadi acuh tak acuh terhadap hal-hal ini dan tidak lagi menganggapnya begitu penting, dan hal-hal ini tidak lagi memengaruhi pemikiran dan perilakumu, apalagi caramu melaksanakan tugasmu, maka hasil yang kau dapatkan dalam tugasmu akan terus membaik dan akan makin sedikit ketidakmurnian dalam pelaksanaan tugasmu. Melalui pengungkapan firman Tuhan, aku menyadari bahwa sebesar apapun kemampuan atau kualitas seseorang, semua orang pasti ingin dikagumi oleh orang lain.
Ketika aku ingat kembali, sejak kecil aku sudah gagap. Bahkan saudara kandungku sendiri menjauhi dan meremehkanku. Di sekolah pun aku sering diejek oleh teman-teman sekelas. Jadi aku merasa sangat rendah diri. Setelah menikah, bahkan suami dan anak-anakku juga mengolok-ngolok aku yang makin melukai harga diriku. Aku bahkan menangis karena merasa diperlakukan tidak adil. Ternyata aku sangat mengkhawatirkan harga diriku. Aku berpikir tentang bagaimana sejak kecil aku telah dipengaruhi oleh racun iblis seperti manusia membutuhkan harga dirinya seperti pohon membutuhkan kulitnya. Dan gajah mati meninggalkan gadi, harimau mati meninggalkan belang. Aku terutama sangat memendulikan harga diriku. Karena aku gagap, aku takut ditertawakan dan diremehkan. Hasilnya, aku sering tenggelam dalam perasaan negatif dan sakit hati yang tidak bisa kuhindari. Aku tidak bisa bersekutu sebagaimana mestinya dalam pertemuan, ataupun mengerjakan hal yang seharusnya bisa kukerjakan dengan baik. Namun, rumah Tuhan tidak meremehkan atau memperlakukanku berdasarkan kelemahanku. Sebaliknya, aku justru dipercayakan tugas kepemimpinan dan didorong untuk mengejar kebenaran dan keselamatan dengan baik. Bukankah ini adalah kasih Tuhan? Namun, karena aku terlalu terobsesi dengan harga diriku, aku justru tidak melaksanakan tugas yang seharusnya kulaksanakan. Bukankah aku memberontak terhadap Tuhan? Kenyataannya, sekalipun aku dikagumi oleh orang lain, itu tidak ada artinya tanpa perkenan Tuhan. Pengejaran reputasi dan status tidak akan mengubah watak hidupku, malah justru akan membuatku makin negatif dan pada akhirnya aku akan dibenci, ditolak, dan disingkirkan oleh Tuhan karena tidak melaksanakan tugasku dengan baik. Saat menyadari hal ini, aku merasa takut sekaligus bersalah. Tak pernah kubayangkan bahwa tenggelam dalam keangkuhan dan status bisa membawa akibat yang begitu serius. Sejak saat itu, aku ingin melepaskan harga diri dan status, menyikapi kegagapanku dengan benar, dan bersekutu dengan normal bersama saudara-saudariku. Suatu hari, aku sedang membahas sebuah tugas bersama rekan kerjaku, dan aku kembali merasa gugup. Aku khawatir tentang apa yang dia pikirkan tentangku jika aku mulai gugup. Sebelumnya, dia pernah memberitahu bahwa aku sering berhenti di tengah kalimat. Dan karena kami belum lama bekerja sama, dia belum tahu bahwa aku gagap. Aku berpikir, kalau aku berhenti lagi di tengah kalimat, akankah dia menjauhiku? Saat aku berbicara, tiba-tiba aku tersendat dan terdiam. Saudari itu berkata, "Kenapa kau terus-menerus berhenti di tengah kalimat? Tidak bisakah kau mengungkapkan pikiranmu dengan jelas?" Aku pun berpikir, apakah dia akan menjauhiku sekarang? Aku merasa agak terkekang. Pada saat itu, aku menyadari bahwa pikiranku keliru. Dan aku berdoa kepada Tuhan di dalam hati. Tuhan, aku takut saudari ini akan meremehkanku karena aku gagap. Aku tidak mau terkekang oleh hal ini lagi. Tolong tuntun aku agar aku bisa menangani kelemahanku dengan benar. Setelah berdoa, aku teringat sebuah bagian firman Tuhan yang pernah kubaca. Jadi, aku membacanya lagi. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Selama engkau mampu mengejar kebenaran dan mampu melaksanakan tugasmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, dan segenap pikiranmu berdasarkan prinsip, serta hatimu tulus,
dan engkau tidak bersikap asal-asalan terhadap Tuhan, berarti ada harapan bagimu untuk diselamatkan. Jika seseorang berkata, "Lihat betapa tidak berguna dan pemalunya dirimu," engkau menjadi sangat gugup hanya dengan mengucapkan beberapa kata dan seluruh wajahmu memerah. Maka engkau harus berkata, "Kualitasku buruk dan aku tidak pandai berbicara." Jika kalian mendorongku, aku akan memiliki keberanian untuk berlatih berbicara. Jangan berpikir bahwa engkau tidak baik atau bahwa engkau adalah orang yang memalukan. Karena engkau tahu bahwa ini adalah keterbatasan dan masalah dalam kemanusiaanmu, engkau harus menghadapinya dan menerimanya. Jangan terpengaruh karena hal itu dengan cara apapun. Mengenai kapan keterbatasan dan kekurangan ini akan berubah, jangan khawatirkan dirimu dengan hal itu. Berfokus sajalah pada hidup dan melaksanakan tugasmu secara normal dengan cara ini. Engkau hanya perlu mengingat bahwa keterbatasan dan kekurangan dalam kemanusiaan ini bukanlah hal-hal negatif atau watak yang rusak, dan selama itu bukan watak yang rusak, itu tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugasmu atau pengejaranmu akan kebenaran, apalagi memengaruhimu dalam memperoleh keselamatan. Tentu saja, yang jauh lebih penting adalah bahwa hal itu tidak akan memengaruhi cara Tuhan memandangmu. Bukankah itu menenangkan pikiranmu? Aku sangat tersentuh dan terinspirasi saat membaca bagian firman Tuhan ini, terutama ketika Tuhan berkata, "Engkau hanya perlu mengingat bahwa keterbatasan dan kekurangan dalam kemanusiaan ini bukanlah hal-hal negatif atau watak yang rusak. Dan selama itu bukan watak yang rusak, itu tidak akan memengaruhi pelaksanaan tugasmu atau pengejaranmu akan kebenaran, apalagi memengaruhimu dalam memperoleh keselamatan." Tentu saja, yang jauh lebih penting adalah bahwa hal itu tidak akan memengaruhi cara Tuhan memandangmu. Bukankah itu menenangkan pikiranmu? Kelemahan dan kekuranganku bukanlah sesuatu yang negatif, juga bukanlah watak rusak. Dan selama aku dengan rajin mengejar kebenaran dan melaksanakan tugasku sesuai prinsip, Tuhan akan menuntunku. Aku tidak boleh terkekang oleh kegagapanku lagi. Apapun yang mungkin dipikirkan saudara-saudari, aku harus terbuka dan menceritakan kelemahanku ini. Dan aku tidak boleh merasa malu apalagi sampai terkekang. Aku harus menghadapinya dengan benar. Jadi, aku berkata kepada saudari itu, aku sudah gagap sejak kecil. Kedepannya, aku akan berusaha untuk berbicara lebih pelan dan menyelesaikan kalimatku agar orang lain bisa memahamiku. Setelah berkata begitu, aku tidak lagi merasa terkekang. Belakangan, ketika membaca firman Tuhan di pertemuan dan tersendat, aku membacanya dengan perlahan-lahan. Terkadang saat aku gugup dan mulai gagap, aku berhenti sejenak, menyesuaikan pola pikirku, lalu berbicara lagi. Hal itu cukup membantuku. Firman Tuhanlah yang menuntunku untuk memahami kelemahanku ini dengan benar. Sekarang, aku tidak lagi terkekang olehnya dan akhirnya merasa bebas. Terima kasih Tuhan.